Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada sistem reproduksi pada manusia. Ingat, ini adalah edukasi dan tidak ada tentang unsur pornografi. Sekali lagi, ini adalah edukasi. Semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas, karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup diperlukan generasi penerus. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Dan di materi kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi reproduksi pada manusia. Ingat, ini hanya edukasi dan pengetahuan, tidak ada unsur pornografi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Manusia bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot mengalami perkembangan embrio sehingga dilahirkan menjadi anak. Perhatikan bagian di bawah ini. Nah, sekarang kita akan membahas reproduksi pria. Di situ ada gambar reproduksi pria tampak dari depan dan tampak dari samping. Sistem reproduksi pria. 1. Penis yang mempunyai fungsi sebagai saluran kencing, tempat keluarnya sperma, dan juga sebagai alat kopulasi. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma saat ejakulasi. Perhatikan struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki di bawah ini.
Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. Reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita. 1. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 2. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Setiap wanita mempunyai saluran telur atau tuba falopi atau oviduk yang terdapat sepasang di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Perhatikan, ini adalah gambar folikel atau indung telur. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai pada saat seorang wanita berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Penyakit pada sistem reproduksi pria. Pertama, hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Gangguan ini akan menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya dapat dilakukan dengan terapi hormon. 2. Kriptorkidisme.
yang merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, akan dilakukan pembedahan. 3. Uretritis atau infeksi saluran kencing, yang dimana ini adalah peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan hal ini adalah Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum atau virus herpes. 4. Prostatitis merupakan peradangan prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Gejalanya berupa pembekakan yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri bila buang air kecil. Penyebabnya dapat berupa bakteri seperti Escherichia coli ataupun bukan bakteri. Kelima, impotensi, ketidakmampuan ereksi ataupun mempertahankan ereksi penis pada hubungan kelamin yang normal. 6. Infertilitas atau kemandulan. Hal ini adalah kemampuan tidak bisa menghasilkan keturunan yang disebabkan oleh pihak pria maupun wanita. Pada pria didefinisikan sebagai kemampuan untuk menfertilisasi ovum. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan spermatogenesis, misalnya karena testis terkena sinar radioaktif, terkena racun, atau infeksi, atau gangguan hormon, atau juga bisa tersumbatnya saluran sperma, atau juga bisa lagi jumlah sperma yang disalurkan terlalu sedikit. Tujuh, kencing nanah atau gonorrhea. Ini menyerang pria dan wanita. Penyakit kelamin ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Penyakit kelamin ini bisa menular melalui seks bebas. Gejalanya, keluar cairan berwarna putih, rasa nyeri pada buang air kecil. Pada pria, mulut uretra bengkak dan agak memerah pada ujung penisnya. 8. HIV atau AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh dalam waktu yang lama. Penderita tidak akan memiliki sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, penderita dapat terbunuh oleh infeksi penyakit ringan seperti flu ataupun tipes. Penyakit sistem reproduksi pada wanita. 1. Gangguan menstruasi. Hal ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, amenore primer. Hal ini terjadi jika pada usia 17 tahun belum terjadi menstruasi atau tanpa perkembangan seksual. Kedua, amenore sekunder. Tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Kanker vagina. Tidak diketahui penyebabnya.
tetapi kemungkinan terjadi karena iritasi yang diantaranya disebabkan oleh virus. Pengobatannya adalah kemoterapi atau bedah laser. 3. Kanker serviks, di mana keadaan di dalam sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, ovarium, atau sepertiga bagian atas vagina dan kelenjar limfe panggul. Kanker rahim sebenarnya terjadi pada wanita-wanita usia 60-70 tahun. Kanker rahim ini sebenarnya adalah kanker jaringan endometrium yang sering terjadi di daerah endometrium, tempat di mana janin tumbuh. Lima, vulvovaginitis atau radang vagina merupakan peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan atau fleur albus, yang dimana keluarnya cairan putih atau putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, misalnya Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, virus Herpes, Candyloma acuminata, dan lain-lain. 6. Keputihan atau candidiasis. Hal ini munculnya gumpalan endapan susu berwarna putih yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Keputihan ini dapat muncul akibat ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh kegemukan pasca menstruasi, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi hormonal, penggunaan obat-obatan steroid, atau kondisi organ intim yang terlalu lembab. Juga bisa merupakan akibat dari gula darah yang tidak terkontrol. Untuk penanganannya, kandidiasis cukup dengan menjaga kebersihan dan kelembapan organ intim wanita. Bisa juga menggunakan sabun khusus pembersih vagina dan menjaga agar di bagian intim tidak terlalu lembab. Jika memang tak tertahankan dan menimbulkan gatal yang amat sangat, dapat diberikan obat anti jamur, misalnya triazol atau imidazol. 7. Hamil anggur atau mola hidalidosa merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin, tetapi berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. Hamil anggur dapat menyebabkan kesakitan atau kematian karena pendarahan tembusnya dinding rahim oleh proses mola dan infeksi. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan rajin olahraga, serta makanan-makanan yang bergizi, biar imun tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.